Sastra Jedra ini merupakan ajaran ilmu rasa, mana kita mengamalkan ini supaya lebih meningkatkan rasa dan bermanfaat juga untuk keseimbangan hidup. Untuk amalan ini lebih ke amalan kanuragan dan keduniaan, bisa untuk penjagaan diri, keselamatan, rezekian, kejayaan. Bisa itu dibaca sesuai niat, meminta sesuai niat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi dengan saya Danang Mis. Kali ini saya akan membagikan keilmuan kuno Raton. Biasanya ini keilmuan yang digunakan oleh para sesepuh Jawa kuno pada kerajaan-kerajaan terdahulu. Mungkin sudah tidak asing dengan nama amalan ini, yaitu amalan Sastra Jedra atau Sastra Jedra. Umumnya Sastra Jedra ini dikenal sebagai kitab atau ajaran suci budaya Jawa yang dianggap sebagai rahasia dari agama yang bisa menyelamatkan umat dan dunia. Secara harfiah, sastra berarti tulisan, ilmu, atau kitab, dan Jedra memiliki arti raja atau Tuhan. Untuk ajaran ini sering dikaitkan dengan kisah pewayangan Wisrawa dan Dewi Sukesi, di mana Dewi Sukesi meminta Wiswara untuk menjelaskan Sastra Jedra sebagai syarat untuk menikahinya. Sebelum amalannya, saya akan cerita sedikit berikut beberapa aspek penting tentang Sastra Jedra yang mungkin perlu Anda dengar dan perlu Anda ketahui sebelum mengamalkan. Untuk makna, Sastra Jedra dianggap sebagai kunci untuk memahami rahasia jiwa dan jagat raya, serta untuk menyempurnakan diri. Untuk asal-usulnya, ajaran ini diyakini berasal dari Tuhan atau diungkapkan oleh Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi ribuan tahun silam. Untuk budaya Jawa ini sangat erat kaitannya, dan pada kisah pewayangan juga ada. Sastra Jedra ini merupakan ajaran ilmu rasa, mana kita mengamalkan ini supaya lebih meningkatkan rasa, perasaan, atau lebih ke meningkatkan moral pada lingkungan sosial, dan bermanfaat juga untuk keseimbangan hidup, kesadaran rasa pada manusia dan masyarakat. Untuk amalan ini lebih ke amalan kanuragan dan keduniaan, bisa untuk penjagaan diri, keselamatan, rezekian, kejayaan. Bisa itu dibaca sesuai niat, meminta sesuai niat. Dan untuk nanti saya akan mempraktikkan hal-hal yang simpel saja, mungkin dari bab kekebalan atau keselamatan. Mungkin saya akan menampilkan sedikit untuk penggunaannya. Amalan ini tidak boleh ditulis ulang. Silahkan dengar baik-baik atau screenshot layar untuk menghafalnya. Amalan ini berbahasa Jawa kuno. Mungkin untuk saudara-saudara di tanah Jawa sangat gampang karena sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa Jawa sehari-hari. Untuk amalannya, silakan bersuci dulu. Disarankan mengamalkan selesai sholat, lebih baik dengan sholat hajat terlebih dahulu, lalu duduk bersila dan tangan di atas lutut seperti ini. Oke, lalu baca mantra atau rapal doanya sebanyak 40 kali. Sebelum mengamalkan, silahkan kirim tawasul dulu kepada guru-guru, boleh kepada saya juga. Yang lebih terpenting kepada Nabi Muhammad, 4 sahabat dan 4 malaikat, lalu guru-guru yang pernah Anda belajar kepada mereka, dan kepada
syekh-syekh di tanah Jawa, utamakan kepada 9 syekh, kirim Al-Fatihah ke masing-masing beliau, lalu ditutup dengan boleh kirim Al-Fatihah kepada saya. Untuk mengamalkannya silahkan dengar baik-baik. Amalannya akan saya baca pelan-pelan, mulai dengan bismillah, lalu salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, mulai dengan Yahu ya Allah, Yahu ya Allah, Yahu ya Allah. Manjing insun sastro jedro, pangruat ingsun ono ing tanganku, ono ing pangucapku, ono ing paninggalku, ono ing kupingku, ono ing atiku, ono ing sekujur awakku. Lalu minta kulo nyuhun. Minta apa? Boleh untuk penyelarasan dibaca semuanya. Kulo nyuhun ilmu kebal, ilmu pengasihan, ilmu kejayaan. Lalu ditutup dengan kalimat manjing, manjing, manjing. Ya, akan saya ulangi lagi. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manjing insun sastro jedro, pangruat ingsun ono ing tanganku, ono ing pangucapku, ono ing paninggalku, ono ing kupingku, ono ing atiku, ono ing sekujur awakku. Kulo nyuhun ilmu kebal, ilmu pengasihan, ilmu kejayaan. Manjing, manjing, manjing. Lalu baca dalam hati, Allah, Allah, Allah. Nah, untuk satu kali terakhir lagi, tutup mata. Ya, disarankan untuk mengamalkan ini tutup mata, fokus ke titik anjena, tenangkan pikiran, lalu baca manjing insun sastro jedro, pangrot insun ono ing tanganku, ono ing pangucapku, ono ing paninggalku, ono ing kupingku, ono ing atiku, ono ing sekujur awakku. Kulo nyuhun ilmu kebal, ilmu pengasihan, ilmu kejayaan. Manjing, manjing, manjing. Lalu baca dalam hati, Allah, Allah, Allah. Baca sebanyak 40 kali. Boleh diamalkan paling sedikit 7 hari. Disarankan diamalkan 11 hari, 21 hari, dan lebih powerful diamalkan selama 40 hari, 40 malam. Diamalkan tengah-tengah malam. Disarankan sebelum mengamalkan mandi dulu, mandi bersih atau mandi tobat, lalu ambil wudhu, sholat hajat, lalu baru diamalkan. Untuk penutupnya tadi, pada kata kulo nyon, saya meminta boleh diganti dengan hajat yang Anda punya. Jika ingin mengamalkan untuk keselamatan atau kekebalan, silahkan baca kulo nyohun ilmu kebal. Cuma itu saja. Jika meminta untuk kejayaan, kulo nyohun ilmu kejayaan, kekayaan. Jika untuk pengasihan atau untuk biar disenangi orang banyak atau lawan jenis, boleh diganti kulo nyohun ilmu pengasihan. Jika untuk pengamalan awal silahkan baca seluruhnya, tidak apa-apa. Untuk prakteknya akan saya praktekkan pada bab keselamatan. Biar untuk tidak terlalu ekstrim atau berbahaya, saya menggunakan badik. Mungkin ketajamannya cuma 60% atau 70%. Kita tes dulu ya. Tajam, sampai robek, sampai robek, sampai robek. Sampai robek. Caranya, tutup mata, lalu baca, hafal mantranya. Silahkan duduk bersila dulu, taruh tangan, kepal, taruh di atas paha, lalu baca doanya. Yahu ya Allah, Yahu ya Allah, Yahu ya Allah. Manjing insun sastro jedro, pangrot insun ono ing tanganku, ono ing pangucapku, ono ing paninggalku, ono ing kupingku, ono ing hatiku. Kulo nyuhun untuk kekebalan, kulo nyuhun ilmu kebal. Manjing, manjing, manjing. Lalu tiupkan ke senjata,
ke seluruh tubuh. Untuk pengetesan silahkan ke telapak tangan terlebih dahulu, pelan-pelan. Ya, sudah terasa licin, otomatis tingkat kepercayaan diri Anda akan naik. Boleh ditetek-tetek untuk menaikkan energinya. Jika sudah yakin, boleh ke wajah, boleh ditekan. Boleh dari pangkal, jika tidak yakin ini tajam. Tes ke tangan. Untuk latihan silakan pelan-pelan saja, Allah tidak akan berbekas. Saya tidak yakin dengan senjata ini tajam, ya karena senjata ini hanya tajaman 70%. Kita lanjut kepada cutter. Ya, ini mungkin bisa dilihat sangat tajam, beda dengan badik tadi, tajam sekali. Ganti ke kertas yang lebih tipis. Jika tidak percaya, ini kertas bank ya, dari Bank Nagari Sumbar. Bisa bisa ini terakhir pementasan sangat tajam. Nah, karena videonya terputus, memori habis, kita lanjut. Nih kayak masih pakai cutter, sedikit tajamannya tajam, tidak ada ditukar-tukar, tidak ada ditukar. Untuk pengetesan silahkan tahan nafas. Jika tidak yakin, ini akan saya tekan. Boleh ke lidah. Pelanggaran ya udah, mungkin segitu saja untuk amalan kejawen kuno. Ini amalan para raja-raja. Silahkan jika berminat, silahkan amalkan, gunakan dengan bijak. Konten ini hanya untuk edukasi atau untuk menjaga kelestarian ilmu-ilmu atau sastra, mantra-mantra Jawa kuno di Nusantara. Silahkan amalkan doa sastra judul ini akan secara bijak. Jangan lupa like, comment, share
menantikan amalan-amalan lainnya dari channel Danang Mis ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, semoga bermanfaat.